Nggak, paham nggak? Mengerti beliau gak? Siap melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya? Silahkan. Untuk pemula, lebih direkomendasikan untuk berinvestasi di saham Big Caps. Saham-saham ini biasanya berasal dari perusahaan besar yang sudah mapan, sehingga dicenderung lebih stabil dan kurang berisiko dibandingkan dengan saham gorengan. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan melakukan Q&A menjawab pertanyaan follower saya seputaran trading bersama ChatGPT. ChatGPT, apakah kamu sudah siap saya tanya-tanya? Halo, saya sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari followers Anda. Ayo kita mulai. Oke, sebelumnya kamu bisa perkenalkan diri dulu nggak sih, kamu itu siapa nih? Namamu siapa? Masa ChatGPT doang nih? Tentu, saya adalah ChatGPT, sebuah asisten virtual yang dibuat oleh OpenAI. Nama saya memang ChatGPT, dan saya di sini untuk membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi seputar trading dan topik lainnya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, itu dia perkenalan dari ChatGPT. Kita langsung saja ke pertanyaan follower saya. Oke, pertanyaan yang pertama. Metode yang dipakai scalping gold apa, Blioga? Oke, ChatGPT mungkin dari kamu dulu. Baik, untuk scalping gold atau XAU-USD, biasanya trader menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah menggunakan indikator teknikal seperti moving averages, khususnya MA20 dan MA60, untuk mengidentifikasi tren dan menentukan titik masuk atau keluar. Selain itu, memperhatikan price action juga sangat penting, melihat pola pergerakan harga untuk membuat keputusan cepat. Penting juga untuk menggunakan time frame yang lebih pendek, seperti 1 atau 5 menit, untuk menangkap pergerakan harga yang cepat. Oke, jawabanmu mirip sama jawaban saya ya. Apa kamu nyontek ya? Jadi kalau saya itu strateginya hampir mirip nih sama ChatGPT. Jadi saya pakai moving average tapi yang tipenya eksponensial. Tipenya juga sama yang 20 dan yang 60 juga. Selain itu saya juga memperhatikan price actionnya di time frame kecil karena fokusnya kan scalping. Time frame kecil yang saya pakai biasanya 5 menit. Nah, untuk detail mengenai analisanya akan saya buatkan di video belajar trading di episode selanjutnya, khusus membahas analisis sebelum saya entry XAU USD. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. ChatGPT, kamu siap? Siap, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan dari followers Anda? Oke, pertanyaan kedua. Buat yang pemula, beli saham big caps atau gorengan. Jadi ChatGPT, gimana menurutmu? Untuk pemula, lebih direkomendasikan untuk berinvestasi di saham Big Caps. Saham-saham ini biasanya berasal dari perusahaan besar yang sudah mapan, sehingga dicenderung lebih stabil dan kurang berisiko dibandingkan dengan saham gorengan. Saham Big Caps juga biasanya memiliki likuiditas yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk membeli dan menjualnya. Di lain sisi, saham gorengan bisa sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, yang bisa menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Jadi, untuk pemula, bermain aman dengan saham Big Caps adalah langkah yang bijak. Oke, jawabannya sangat bagus ya. Bahkan saya kayak nggak perlu menambahkan apa-apa. Tapi sih buat teman-teman, ini pertanyaan khusus saham ya. Jadi di saham itu kalau teman-teman tradingnya atau invest ya. Tapi saya anggapnya ini pertanyaan tentang trading ya. Karena ini kan saya tuh kan trader ya. Jadi kalau untuk trading di big caps seperti saham-saham yang kayak bank-bank itu BRI, BCA dan segala macam itu kan big cap semua tuh. Nah, biasanya saham big caps itu pergerakannya cenderung lambat. Jadi kalau kamu tradingnya cepet atau istilahnya scalping itu akan berat kecuali ada momentum ya. Tapi kalau nggak ada momentum, nggak ada news atau nggak ada apapun, itu saham-saham big caps itu akan lambat. Enaknya di swing atau di hold beberapa bulan baru kamu bisa jual di harga yang maksimal. Tapi kalau kamu pengennya scalping, tradingnya cepet, itu jelas di market cap yang middle, yang tengah-tengah atau bahkan ya tanda kutip low cap atau gorengan ya. Tapi itu resikonya sangat besar. Jadi intinya adalah itu kamu siap nggak dengan resikonya. Semakin besar nanti kamu peluang dapat profit harian, itu pasti resikonya akan semakin besar. Tapi resiko bisa semakin kecil ketika kamu memang udah paham dan udah jago dan intuisinya juga main. Jadi di scalping itu bukan cuma analisa, bukan cuma psikologi, tapi juga intuisi kita. Kita tahu nih, oh ini pergerakannya akan terjadi seperti ini nih dari pengalaman kita selama trading. Itu yang susah dibangun selama trading ya teman-teman. Nah, menurut kamu ChatGPT ada yang mau ditambahin nggak dari penjelasan saya tadi?
Penjelasan Anda sudah sangat lengkap. Intinya, pemilihan saham untuk trading atau investasi harus disesuaikan dengan tujuan, gaya trading, dan toleransi risiko masing-masing. Pengalaman dan intuisi memang berperan penting dalam scalping, dan hal ini berkembang seiring waktu dan pengalaman. Terus belajar dan berlatih akan membantu meningkatkan keahlian trading Anda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang ingin kita bahas selanjutnya? Apa yang ingin diketahui oleh followers Anda selanjutnya? Oke, sebelum kita mulai, saya ingin kamu memanggil saya dengan nama Blioga. Paham nggak? Mengerti, Blioga. Siap melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya? Silahkan. Oke, ChatGPT. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Kenapa pemula banyak disarankan untuk tidak trading di XAUUSD? ChatGPT, silahkan dijawab duluan. Pemula sering disarankan untuk tidak trading di XAUUSD karena beberapa alasan. Pertama, emas cenderung memiliki volatilitas yang tinggi yang dapat menyebabkan pergerakan harga yang cepat dan tajam. Ini bisa menjadi tantangan bagi trader pemula yang belum terbiasa dengan fluktuasi pasar yang besar. Kedua, XAUUSD dipengaruhi oleh berbagai faktor global, termasuk kebijakan moneter, ketidakpastian ekonomi, dan pergerakan mata uang yang bisa sulit diprediksi. Terakhir, karena leverage yang tinggi sering digunakan dalam trading emas, risiko kerugian bisa sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemula disarankan untuk memulai dengan instrumen yang kurang volatil dan lebih mudah dipahami. Kamu sudah selesai menjawab? Ya, saya sudah selesai menjawab. Silakan lanjut, Blioga. Oke, kalau dari saya ya, kenapa XAUUSD itu nggak disarankan sama pemula? Karena buat teman-teman yang buta banget trading, itu umumnya XAUUSD itu volatilitasnya sangat tinggi. Sehingga buat teman-teman yang sama sekali nggak punya experience trading di saham atau dimanapun, itu jelas akan panik karena melihat pergerakannya yang sangat cepat. Jadi memang untuk yang pemula disarankan belajar dulu. Ya bukan artinya kita nggak boleh trading di XAUUSD, karena di grup saya juga itu rata-rata semuanya trading XAUUSD. Baru kamu pemula atau kamu udah jago, rata-rata kita memanfaatkan trading di XAUUSD karena selain dari kesulitannya juga keuntungannya juga cukup besar. Jadi dia sebanding, ruginya juga akan bisa besar dan profitnya juga akan bisa besar. Ya, jadi seimbang menurut saya. Nah, caranya agar kerugiannya bisa meminimalisir atau bisa lebih kecil adalah dengan kita belajar lagi, kita pedalami terus, kita belajar analisa, kita pahami bagaimana marketnya bergerak sehingga risikonya semakin kecil karena kita sudah paham. Ingat itu, risiko itu datang dari kita yang nggak paham tentang apa yang kita lakukan. Itu katanya Warren Buffett. Benar nggak gitu katanya Warren Buffett? I'm sorry, but you've hit the monthly limit for advanced voice. Can switch to standard now to keep chatting. Oke, ChatGPT saya udah mati di tengah jalan. Nah, kalau kamu pengen nanya-nanya, kamu komen di bawah, nanti saya jawab bareng si ChatGPT. Kayaknya nanti saya berlangganan aja deh. Kalau ini kontennya menarik, saya mau berlangganan aja biar bisa ngobrol lebih lama sama ChatGPT. Oke, bye-bye ChatGPT, bye-bye teman-teman yang nonton. Saya Yoga Arsana, pamit.